Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rajesa Arya Widana. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materialitas dan risiko audit dalam mata kuliah Auditing 1. Baik, materi presentasi pada hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, faktor yang mempengaruhi materialitas, jenis materialitas, definisi risiko audit dan komponennya, hubungan materialitas dan risiko audit, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi langsung saja yang pertama ada definisi materialitas. Nah, jadi materialitas itu adalah konsep penting dalam audit yang digunakan untuk menilai apakah suatu kesalahan atau kelalaian dalam laporan keuangan itu cukup signifikan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi para pengguna laporan keuangan, seperti investor atau kreditor. Materialitas ini juga membantu auditor dalam menentukan area mana yang membutuhkan perhatian lebih. Jika suatu item atau kesalahan dalam laporan dianggap material, maka auditor perlu mengevaluasi dan memperbaiki informasi tersebut agar laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipercaya tentang kondisi perusahaan. Baik, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi materialitas. Oke, jadi faktor yang mempengaruhi materialitas itu mencakup beberapa aspek. Jadi yang pertama itu ada tingkat kepentingan informasi yang menentukan apakah kesalahan atau kelalaian dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Kedua, jumlah angka atau besaran finansial yang dihitung berdasarkan persentase dari total aset, pendapatan, atau laba. Terakhir, itu konteks kualitatif, yaitu sifat transaksi atau pelanggaran hukum yang mempengaruhi materialitas. Nah, jadi meskipun nilai nominalnya kecil, itu dapat tetap dianggap material apabila beresiko merugikan pihak tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis materialitas. Nah, jadi materialitas ini tadi dibagi lagi menjadi dua jenis utama, yaitu materialitas kuantitatif yang mengacu pada penilaian berdasarkan angka atau jumlah finansial yang tercatat dalam laporan keuangan. Misalnya, persentase dari total pendapatan atau aset. Sementara itu, materialitas kualitatif itu lebih fokus pada sifat atau konteks transaksi, seperti pelanggaran hukum atau kesalahan yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Nah, jadi meskipun jumlahnya kecil, keduanya ini dapat digunakan auditor untuk menentukan sejauh mana kesalahan tersebut dapat mempengaruhi opini audit terhadap laporan keuangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi risiko audit. Oke, jadi apa sih sebenarnya risiko audit itu? Nah, jadi di sini risiko audit itu adalah kemungkinan bahwa auditor itu dapat memberikan opini yang salah terhadap laporan keuangan yang tidak wajar atau tidak akurat. Nah, jadi risiko ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara laporan keuangan yang disajikan dan kondisi sebenarnya. Risiko audit dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu yang pertama ada risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Nah, jadi auditor ini juga harus menilai ketiga risiko ini untuk memastikan bahwa prosedur audit yang diterapkan itu efektif dalam mendeteksi kesalahan atau ketidakberesan dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah komponen risiko audit. Oke, jadi risiko audit itu tadi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu risiko inherent dan risiko inherent itu adalah risiko bahwa transaksi atau saldo akun itu mengandung kesalahan yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi meskipun tanpa adanya masalah pada pengendalian internal, risiko pengendalian itu muncul ketika pengendalian internal perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan. Nah, sedangkan risiko deteksi itu adalah risiko bahwa prosedur audit yang diterapkan itu tidak mampu untuk mendeteksi kesalahan yang ada. Nah, jadi ketiga komponen ini harus dinilai dengan cermat oleh sang auditor. Baik, selanjutnya ada hubungan materialitas dan risiko audit. Oke, jadi materialitas dan risiko audit itu intinya saling berkaitan dalam perencanaan audit. Nah, materialitas ini tadi itu dapat membantu auditor untuk menentukan tingkat perhatian yang harus diberikan pada area laporan keuangan yang berisiko tinggi. Nah, risiko inherent ini tadi berhubungan dengan area yang lebih tinggi atau lebih kompleks dan cenderung memiliki materialitas yang lebih tinggi.
Nah, risiko deteksi itu mempengaruhi prosedur audit yang diterapkan. Karena area dengan materialitas tinggi itu memerlukan prosedur yang lebih ketat untuk mendeteksi kesalahan. Oleh karena itu, semakin tinggi materialitas suatu area, maka semakin besar perhatian yang diperlukan. Baik, selanjutnya adalah menilai risiko dalam audit. Oke, jadi untuk merancang audit yang efektif, auditor itu perlu menilai 3 jenis risiko, yaitu risiko inherent, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Auditor akan melakukan penilaian awal terhadap setiap komponen ini untuk memahami potensi kesalahan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, auditor akan merancang prosedur audit yang lebih intensif di area dengan risiko yang lebih tinggi. Nah, evaluasi ini tadi membantu auditor dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan memastikan bahwa kesalahan material itu dapat terdeteksi dan dikoreksi selama proses audit. Baik, selanjutnya ada penerapan materialitas dalam audit. Dalam audit, penentuan materialitas adalah langkah penting untuk memfokuskan perhatian auditor pada area yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan. Auditor menggunakan materialitas untuk menentukan apakah kesalahan dalam laporan keuangan itu cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Penilaian materialitas itu didasarkan pada angka kuantitatif, seperti persentase dari total aset atau pendapatan, serta faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi persepsi atau keputusan. Nah, jadi dengan demikian, materialitas itu dapat membantu auditor memastikan bahwa laporan keuangan memberikan gambaran yang akurat dan adil. Baik, kita sekarang berada di akhir materi, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah materialitas dan risiko audit itu memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaksanaan audit. Nah, jadi materialitas itu tadi digunakan untuk menentukan area yang perlu diperhatikan dengan lebih seksama berdasarkan potensi pengaruh terhadap laporan keuangan. Sementara itu, risiko audit itu dapat membantu auditor dalam menilai kemungkinan kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan, serta merancang prosedur audit yang sesuai dengan memahami hubungan antara materialitas dan risiko. Auditor dapat memberikan opini yang lebih tepat dan memastikan laporan keuangan itu dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi kita pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.